Halo adik-adik, apa kabar? Abang harap kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dengarkan dengan baik. Siapkan Alkitabnya. Adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50 dengan tema setia kepada firman Tuhan. Minggu 7 Maret 2021, Minggu Okuli. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang kisah penangkapan Tuhan Yesus ditangkap sebelum ia disalibkan. Nah, apabila adik-adik melihat di sana ada segerombolan orang yang sedang mendekat ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Waktunya telah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangun, ayo kita pergi. Lihat, pengkhianat saya telah mendekat." Ketika Yesus masih berbicara, tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus, memimpin rombongan tersebut. Rombongan tersebut membawa pedang, pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Rabi." Lalu Yudas mencium Yesus. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Lalu orang tersebut meletakkan kepada telinga hamba imam besar sehingga putus telinganya dikarenakan dipotong oleh Simon Petrus. Maka Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa juga dengan pedang." Tapi Tuhan Yesus tidak membenci segerombolan tersebut. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya terhadap musuhnya. Dan Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkan telinga imam besar tersebut. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah menyembuhkan telinga imam besar, tetapi Yesus tetap ditangkap dan ingin dibawa kepada raja. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Nah, adik-adik, apa yang bisa kita dapatkan dalam cerita penangkapan Tuhan Yesus tersebut? Ada 3 sifat yang bisa kita pelajari dari kisah tadi. Ayo, ada yang tahu gambar di atas gambar siapa? Nah, benar, gambar Yesus. Sifat yang pertama yang bisa kita pelajari adalah sifat pengasih. Yesus mengasihi hamba imam besar yang telinganya putus dikarenakan dipotong oleh Simon Petrus, dan Tuhan Yesus menyambungnya kembali dan menyembuhkan kembali.
Nah, sifat yang kedua apa ya adik-adik? Pengkhianat. Yudas memberikan pelukan dan ciuman palsu kepada Yesus. Adik-adik tahu kan siapa Yudas? Yudas merupakan salah satu murid dari Tuhan Yesus. Yudas mengikuti Yesus sebagai muridnya, tetapi Yudas mengkhianati Yesus dengan menangkapnya dan membawa kepada imam-imam besar. Yudas juga menjual Tuhan Yesus sebanyak 30 dinar. Sifat yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah sifat penakut. Kita bisa lihat reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus yang takut dengan rombongan Yudas. Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyuruh murid-murid Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi murid-murid Tuhan Yesus malah tidur. Adik-adik, apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yang adik-adik bisa lakukan adalah berkata jujur dan baik. Apabila adik-adik mempunyai masalah, apabila adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik tetap berkata jujur dan baik kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, kepada kakak dan abang, kepada saudara-saudara juga. Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua adalah apabila teman-teman adik-adik melakukan kesalahan, apabila papa dan mama melakukan kesalahan, apabila kakak dan abang atau adik melakukan kesalahan, adik-adik harus mau mengampuni orang lain. Adik-adik tidak boleh merasa kesal. Adik-adik harus mengajarkan hal yang baik terhadap orang yang bersalah. Contohnya, kita bisa lihat Tuhan Yesus mau menyembuhkan telinga imam besar, di mana imam besar jahat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk yang ketiga? Adik-adik juga harus setia kepada firman Tuhan. Setia kepada firman Tuhan itu seperti apa sih? Setia kepada firman Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Bisa kita lihat di foto yang kanan, ada seorang anak kecil yang memberikan sedekah, yang memberikan uangnya, memberikan persembahannya kepada orang yang tidak mampu. Adik-adik bisa mencontoh hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, untuk cerita minggu ini kita sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri cerita minggu ini, mari kita berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Adik-adik ikuti doa abang di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang selalu setia dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, lindungilah Papa, Mama, Kakak, Abang, Adik, saudara, guru, teman-teman, dan semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam kasih dari abang, kakak, guru sekolah minggu, kelas 1, 2, dan 3. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bertumbuh di dalam iman, tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bye.
Referensi cerita minggu ini diambil dari freebible.org, berbagai sumber gambar lainnya pada Google, Pinterest, Clipart, Library. Lalu backsound-nya adalah Jonathan Sirait. Terima kasih.